Analisis anotasi fungsional dari differential expression menggunakan database yang bernama David. Oke, bisa di-search di Google, David Bioinformatik, alamatnya seperti ini. Kemudian tersedia juga ya di YouTube ada beberapa tutorial mengenai functional enrichment analysis menggunakan David secara lebih detail. Jadi nanti misalnya Bapak, Ibu, atau saudara tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, bisa dilihat tutorialnya di YouTube. Oke, kita langsung masuk ke sini ya. Jadi David yang kita gunakan adalah versi 6.8. Kemudian kita lakukan start analysis. Kita bisa lakukan dua cara untuk menginput datanya. Jadi bisa misalnya data dari yang percobaan sebelumnya dalam bentuk Excel kita upload, atau langsung paste a list di sini. Dari soal ya, dari soal workshop kita copy. Kemudian kita paste a list. Kemudian yang penting lagi adalah select identifier-nya kita pilih sebagai official gene symbol. Kemudian list type-nya adalah gene list. What's wrong with this? Homo sapiens. Ya, jadi select spesiesnya adalah Homo sapiens, baru kita submit. Ada 112 di sini. Select spesiesnya Homo sapiens, kemudian list 1 kita use. Oke, kemudian kita cari di sini functional annotation. Yang pertama adalah kita cari pathway-nya. Hasil pencarian di sini ada 3 database ya yang muncul, Cake Pathway, Biocarta, dan BBID. Kita fokus ke sini, Cake Pathway, Cake atau Kyoto Encyclopedia Genome. Jadi persentase 50% artinya apa? Bahwa 50% dari 112 itu ditemukan pada database Cake. Ya, jadi itu 56. Jadi 56 gen ini meregulasi pathway pada ini Cake, database Cake. Kemudian kita klik chart. Kita lihat di sini misalnya regulasi pathway apa, misalnya PPAR signaling, NCM receptor interaction, protein digestion, dan sebagainya. Kemudian di sini di sebelah kanannya ada p-value, kemudian analisis yang lain misalnya adalah dengan Benjamini. Oke, kalau kita pengen ekspor ya kita download filenya. Kemudian kita paste di Excel. Ya, di sini ada kategorinya Cake Pathway, kemudian termnya misalnya PPR signaling pathway, kemudian berapa jumlah gen yang meregulasi signaling ini, ada 9 ya. Kita cek ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
p-value-nya, berdasarkan analisis statistiknya, kemudian list totalnya kan 56 ya, jadi dari 112 tadi 56 ini apa namanya, meregulasi pathway pada ini database CAC. Kemudian ada fault enrichment adalah 16,5, Bonferroni, Benyamini maupun FDR. Ya, ini adalah analisis statistik yang dilakukan oleh David dari data-data pada database CAC. Jadi pemilihan mau pakai parameter yang mana untuk cut off-nya, Anda bisa gunakan p-value. Yang sering saya gunakan adalah p-value kurang dari 0,05 atau misalnya FDR kurang dari sekian, Benyamini, Bonferroni, nanti silahkan disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhannya. Kalau yang biasa saya pakai itu adalah p-value kurang dari 0,05, sehingga di sini bisa langsung saya cut. Oke, jadi gen-gen tadi meregulasi proses-proses misalnya PPAR signaling, AMPK signaling, PI3K, tyrosine kinase, digestion and absorption, dan sebagainya. Ini adalah yang kita kembali ya, setelah CAC pathway kita lakukan gene ontology. Jadi di sini ada BP biological process, CC cellular component, MF molecular function. Kita pertama cek yang biological process dulu. Oke, ini biological process, saya download filenya, cellular component, dan terakhir adalah molecular function. Oke, dari biological process terlebih dahulu. Cellular component, ini bisa dilihat ya, dari kategorinya ini BP berarti biological process, kemudian CC cellular component, terakhir adalah MF. Oke, kita telah dapat melakukan analisis gene ontology. Untuk yang pertama adalah biological process. Jadi di sini sama seperti tadi tampilannya, kategorinya adalah BP, kemudian termnya misalnya di sini adalah collagen fibril organization. Ada 10 gen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian list totalnya, jadi tadi kita memasukkan 112 gen, ternyata ada 104 yang terdeteksi meregulasi proses biologis atau BP.
p-value-nya bisa kita pakainya misalnya adalah maaf, cut off-nya bisa kita pakai misalnya p-value kurang dari 0,05. Ini kita cut. Kemudian kita masuk ke CC, cellular component. Yang pertama contohnya adalah extracellular space. Ada 33 gen. Kemudian contoh yang lain, exosom, cell surface, mitochondrion, dan sebagainya. Jadi dari 112 gen yang dimasukkan, terdeteksi ada 110. Kita pakai cut off-nya juga p-value kurang dari 0,05. Yang terakhir molecular function. Kodenya MF. Ada 102 gen terdeteksi. Yang keluar pertama adalah extracellular matrix structural constituent. Ada 9 gen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kemudian cut off value-nya kita gunakan juga p-value kurang dari 0,05. Nah, ini kita sudah melakukan functional annotation ya. Kita sudah melihat dari gen list tadi meregulasi pathway apa saja, kemudian terlibat dalam proses biologis apa, kemudian melupakan komponen sel yang mana, dan juga menjalankan fungsi molekuler yang seperti apa. Oke, demikian tutorial menggunakan David.